Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 9 Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabat yang lainnya dalam sebuah perang yang tercatat dalam tinta sejarah yang disebutkan dengan Perang Tabuk. Yang menarik dari perang ini adalah ini perang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki perjalanan yang cukup panjang, hingga dalam setiap perjalanan itu akan ada selalu ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil sampai hari ini. Sebagaimana dituturkan oleh sahabat mulia Ibnu Mas'ud ketika beliau sedang tertidur, lalu tiba-tiba pada malam hari terdengarlah oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini seseorang yang sedang menggali tanah. Ia cari ke sana kemari, lalu terlihatlah seseorang yang sedang menyinari, lalu ada orang yang sedang berada dalam sebuah lubang. Maka mendekatlah Ibnu Mas'ud itu dan terkejutlah yang ia lihat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabat mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabatnya itu, dekatkanlah jenazah sahabatmu itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Allah, sesungguhnya pada sore hari ini aku ridho kepadanya. Karena itu ridhoilah ia. Dengan tetesan air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan, sesungguhnya dia mencintai Allah dan mencintai Rasul. Maka aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini, kata Ibnu Mas'ud. Maka terbersit dalam hatiku, kenapa tidak aku saja yang masuk ke dalam situ? Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengangkat jenazahku. Padahal aku masuk Islam lebih dahulu dari jenazah itu. Karena Rasulullah mengatakan ini jenazah Abdullah Zulbajadain, seorang anak muda yang begitu mulia dan langsung Allah Subhanahu wa taala tampakkan di muka bumi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyelenggarakan jenazah. Ini menjadi sebuah pelajaran kita hari ini. Kalau kita hari ini yang menjadi anak muda hari ini, jangan menunggu tua untuk menjadi mulia. Jangan menunggu kita berumur untuk kita menjadi mulia dalam urusan agama kita.
Maka kesempatan masih muda lah, inilah tempat kita mengukir, tempat kita memulai kemuliaan kita hari ini. Tahukah kita, Abdullah Zulbajadain ini, dalam kisah disebutkan bahwa nama aslinya adalah Abdul Uzza Al-Muzani, sebuah tempat tinggal yang terletak kabilah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Maka ketika Muslim hijrah, para muhajirin untuk hijrah ke Madinah, di waktu itulah hidayah Allah tetapkan, Allah hadirkan di tengah-tengah Abdul Uzza ini. Setiap kali ada orang berjalan, selalu ia menanyakan, ada ayat apa? Ayat apa yang aku bisa dapatkan? Sungguh sebuah semangat yang begitu menggelora dari sosok sahabat mulia Abdullah Zulbajadain ini. Keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, untuk berkumpul dengan kaum muslimin di Madinah, ia tahan. Ketika ibadah, ia menyingkir dari hadapannya karena di waktu itu ia tinggal bersama pamannya. Dan sungguh Abdullah Zulbajadain ini adalah sosok laki-laki yang ibarat kita hari ini memakai bajunya saja, itu bajunya bermerek. Artinya bahwa Abdullah Zulbajadain ini, yang nama aslinya adalah Abdul Uzza, diasuh oleh pamannya dalam kondisi berkecukupan. Tapi selama 3 tahun itu ia tahan. Sampai pada akhirnya ia harus menyampaikan kepada pamannya, wahai pamanku, sesungguhnya aku telah masuk kepada agama Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar pengakuan dari Abdul Uzza ini, maka marahlah pamannya sampai ia mengatakan, kalau engkau ingin pergi maka pergilah, tapi aku akan ambil semua yang telah aku berikan kepadamu, termasuk kain yang melekat di badanmu itu. Maka dilepaskanlah pakaian yang melekat di badan Abdul Uzza ini, hingga ia berjalan hampir saja ia telanjang. Hingga ia temukan setumpuk kain, lalu kain itu ia belah, kemudian ia letakkan di bawah, kemudian untuk di atas. Sampailah ia di Madinah untuk beberapa hari kemudian. Ketika di subuh hari, maka Rasulullah SAW melihat, ternyata dialah Abdullah Zulbajadain. Tapi sebelum itu Rasulullah mengatakan, siapa engkau? Kenapa pakaianmu seperti itu? Maka Abdul Uzza mengatakan, ya Rasulullah, aku Abdul Uzza Al-Mazani. Aku telah masuk Islam dan aku tahan keislamanku selama 3 tahun terhadap pamanku itu. Tapi ketidaktahanku untuk berjumpa denganmu, dengan berkumpul dengan kaum muslimin, maka aku terus terang kepada pamanku sampai pada akhirnya ia mengusirku, bahkan mengambil semua yang aku dapatkan, bahkan pakaian yang aku dapatkan itu. Maka mendengar itu, maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengganti dengan rumah dan pakaian yang ada di surga, yang setiap saat engkau akan dapat menikmatinya. Dan hari ini engkau bukan Abdul Uzza, tapi engkau adalah Abdullah Zulbajadain, hamba Allah pemilik 2 potong kain. Hari ini kisah ini terasa kecil sekali, mungkin jarang kita dengarkan. Ia tidak setenar, biografinya tidak gampang kita temukan dalam buku-buku literatur sejarah. Tapi hari ini namanya kita dengar. Sungguh, ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita untuk menjadi mulia kita, tidak harus menjadi orang yang terkenal. Kita mungkin orang-orang yang tersingkir, orang-orang kecil. Tapi kita adalah orang-orang yang istiqomah menegakkan kalimat Allah. Kita istiqomah memegang agama ini. Karena itu sebuah pesan penting dari kisah ini adalah belajarlah untuk istiqomah. Belajarlah untuk teguh pendirian kita terhadap agama kita. Maka genggam agama itu dalam segala kondisi kita. Genggamlah sebisa mungkin.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan nanti di akhir zaman kondisi agama itu ibarat kita memegang bara api di tengah lautan. Ketika kita pegang erat-erat, maka agama itu akan semakin panas. Lalu kalau kita lepaskan, maka akan terjatuh. Maka mungkin hari ini terasa panas saat kita memegang agama itu. Saat kita terus-menerus memegang saat kita istiqomah terhadap nilai-nilai keagamaan itu. Dengan syariat agama itu. Kita mungkin dikucilkan, kita dianggap kuno, kita dianggap kampungan. Tapi demi Allah, sesungguhnya kita mulia. Nama kita menggetarkan langit. Sahabat-sahabatku yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipesankan oleh Allah, Quran surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umir. Beristiqomahlah sebagaimana yang telah aku perintahkan. Tidak ada yang lebih berharga dari seorang muslim kecuali istiqomah. Jika kita memakai hijab hari ini bagi seorang akhwat, maka berhijablah dengan istiqomah. Jika hari ini lantunan lisan kita tak pernah berhenti membacakan ayat-ayatnya, maka terus-meneruslah istiqomahlah. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. Dan hidayah itu kita genggam sampai akhir hayat kita. Fahamilah, renungkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa